Oke guys, bertemu lagi di channel kita, Rizky Channel Manual. Di kali ini kita buat video mengenai cara menanam terong asam yang baik dan benar dan agar cepat berbuah. Jadi ceritanya ya guys ya, kita ambil terong, banyak banget terong asam madu namanya ini guys. Kalau di kampung, nggak tahu ya, kalau di kota itu ini namanya terong apa guys. Tuh ya. Ada yang masak sebagian dan buahnya tuh gede banget. Tuh bisa dilihat, ini yang masih hijau dan ini yang masih udah masak. Oke guys, langsung aja kita bahas. Jadi ini adalah pohon terong asam, terong asam madu, umur tanam 7 bulan guys ya. Kita lihat, kita buat videonya di sini aja guys ya, cara menanam terong asamnya. Soalnya di ujung sana juga ada, tapi tuh luas seperti ini dan sepatnya minta ampun. Jadi kita buat videonya di sini aja lah, jangan jauh-jauh. Sebenarnya ini kita jauh sih guys, ini tanah udah tanah hutan, di sana jalan kita nyebrang dari sini ke sana itu agak landai tanahnya, jadi ya udahlah sambil kita ambil. Jadi kita manen terong asam ini nggak pakai rotasi. Kalau orang jual kan kayaknya pakai rotasi, seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali kalau orang jual buat di pasar-pasar itu. Jadi ini kita nanam buat kita diri sendiri, jadi setelah kita mau ambilnya kapan saja. Kita ambilnya ini buat oleh-oleh di Pontianak guys ya, buat bawa ke sana. Jadi ini lihat, bisa dilihat teman-teman, ini adalah terong madu dan batangnya itu seperti kayak gini. Dia itu batangnya itu berduri-duri kayak gini, dan dia di sininya memiliki banyak cabang supaya dia buahnya itu banyak. Dan di sini karena bisa dilihat teman-teman, ini bukan diambil kita, ini diambil sama monyet guys. Jadi di sini tuh monyet tuh merajalela guys, yang ambil buah-buah terong asam seperti ini. Dan sebagiannya juga kita ambil kita sendiri. Ambilnya itu gampang banget, tinggal diputar-putar seperti ini. Dan ini masih muda sebenarnya guys ya. Kita nggak tahu sih muda atau enggak, tapi kalau kita lihat itu kuning guys. Dan kalau kita lihat dia itu daunnya itu seperti ini, beda sama terong kopet. Kalau terong kopet dia batangnya kecil, daunnya itu agak kecil juga. Kalau ini karena dia terong asam, jadi daunnya itu agak melebar. Dan kalau kita lihat di bagian di bagian daun-daunnya ini dia memiliki agak duri-duri halus gitulah. Gak tahu tujuannya untuk apa ya. Dan ini adalah bunga yang jadinya. Jadi bunganya itu kayak bunga apa ya, bunga mawar atau gimana ya, mawar melati mungkin. Dan itu buahnya itu kalau dia belum masak dia hijau, tapi kalau dia udah masak dia kuning guys. Kalau orang kampung pasti tahu lah ini buah terong asam. Dan kalau kita lihat lagi di bagian buah-buah kulitnya ini, dia memiliki kayak ada bulu-bulu halus gitu guys ya. Tuh, tapi kalau kita rontokin dia kena kena tangan aja dia cepat rontoknya. Dan ini bulunya guys tuh. Dan ini kita manen dulu lah guys ya. Dan tuh buahnya ini, dia tuh manennya itu sebenarnya ini belum boleh dipanen, tapi karena kita buat bawa ke Pontianak jadi nggak perlu yang masak juga. Dia manennya itu putar dan putar sampai dia tangkai ininya itu putus. Kita ambil yang masak, tapi nggak ada yang masak sebelah sini guys. Tuh, jadi kita ambil yang tuanya aja. Dan buahnya ini besar banget guys tuh. Kita putar lagi, kita manennya nyampe dia putus dari tangkai. Nah ini gede banget ya sih tuh. Ini sih kalau untuk sayur sebesar ini itu 2 buah cukup sih menurut pendapat aku. Kita manen 1 buah lagi mungkin guys ya. Ini yang ini tuh. Dan ini buahnya itu kayak
ada apa ya, agak lonjong dan tuh ada berlubangnya. Memang terongnya ini bermasalah guys ya. Kita masukin ke karung dulu. Mungkin segini aja cukup, kalian gak usah banyak-banyak karena ini juga udah banyak. Tuh udah banyak nih. Udah berapa buah kita dapat ini di karung, udah 5-6 buah, 5-6 buah, belasan buah mungkin. Belum terong kopet di sana juga ada, belum kita masukin. Nanti kita lihat hasilnya itu banyaknya seperti apa. Oke, mungkin gini aja tentang video kita, cara menanam terong asam. Umur tanam 7 bulan, kita nanamnya dari biji guys. Oke, terima kasih yang udah menonton guys.